Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, hari ini kita bisa bertemu kembali dan kita akan melanjutkan materi pembelajaran Quran hadis yang tertunda minggu kemarin ya. Untuk itu, supaya kegiatan pembelajaran kita senantiasa diberkahi oleh Allah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, silahkan dipimpin oleh KM-nya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Fahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilman wa sakharna ma'a Dawuda al-jibala yusabbihna wat-tayra wa kunna fa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Rabba Musa wa Harun, wa Nuhin wa Ibrahim, wa Isa wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimni bizawdatil fahmi wa suratil hifdi warzuqnil hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatad dini wal aqli wal ilmi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbal Alamin. Ya, baik anak-anakku sekalian. Jadi pembelajaran kita hari ini tentu masih ada kaitannya dengan materi yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya sehat dan hadir ya semuanya. Alhamdulillah semuanya hadir. Jadi kita senantiasa belajar karena belajar itu menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Kita semua, terutama kalian yang berada di pondok pesantren, tentu tidak boleh bermalas-malasan, tidak boleh berleha-leha, karena menuntut ilmu dan waktu ini sangat terbatas sekali, sehingga dalam jangka waktu 3 tahun ini di Madrasah Aliyah, sekarang mungkin masih kelas 10, tapi tidak terasa waktu itu 1 tahun, 2 tahun, sampai 3 tahun. Sekali lagi, manfaatkan waktu itu sebaik mungkin untuk belajar. Baik, kita akan melanjutkan materi yang tertunda minggu kemarin, ya, tentang hadis. Barangkali ada yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Oke, tentang apa? Menjelaskan tentang unsur-unsur hadis. Ya, jadi minggu kemarin kita belajar tentang unsur-unsur hadis. Apa saja? Yang minggu kemarin itu unsur-unsur hadis itu ada berapa? Ada 3. 1, sanad. Yang kedua, yang ketiga, itu adalah unsur-unsur yang ada di dalam hadis. Nah, hari ini kita akan lanjut kepada fungsi dan kedudukan hadis. Tetapi tentu saja terlebih dahulu Abi akan menyampaikan 3 teknik penilaian. Jadi nanti Abi akan menyampaikan pretest terlebih dahulu, kemudian penilaian kinerja, dan nanti juga ada post test di akhir pembelajaran kita. Oke.
Dan untuk tujuan pembelajaran ini ada kompetensi dasarnya. Silahkan baca apa saja, menganalisis si hadis terhadap Al-Quran, kemudian menyajikan, dan ini tujuan pembelajarannya satu apa? Peserta didik mampu menganalisis fungsi hadis terhadap Ya. Al-Quran. Yang kedua, Peserta didik mampu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Jadi ini yang tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk itu, sebagai bagian dari penilaian diagnostik, Abi akan menyampaikan pretest. Silahkan kerjakan oleh kalian, ya, pretestnya. Tulis jawabannya, nanti dikumpulkan, dibantu semua, dibagikan. Bagikan semuanya. Tulis saja jawabannya, nanti dikumpulkan. Tidak berlama-lama. Silakan tulis jawabannya sesuai pertanyaan yang ada di sana. Oke. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan lagi oleh KM-nya, dikumpulkan. Dikumpulkan jawabannya. Silakan dikumpulkan saja. Silahkan, sudah. Pretestnya sudah, silahkan dikumpulkan, tolong dibantu. Oke. Sudah ya. Oke, terima kasih untuk. Nah, sekarang anak-anak sekalian, silahkan kalian menyimak video pembelajaran tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Silahkan. Baik anak-anak sekalian, jadi tadi kalian sudah melihat video pembelajaran tentang fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Quran atau kedudukan hadis. Nah, ini ada kedudukan hadis, silahkan kalian perhatikan juga. Kedudukan hadis itu sebagai sumber hukum Islam yang kedua di dalam Al-Quran. Ya. Yang di dalam Quran surat An-Nisa ayat 80. Kemudian fungsi hadis. Nah, tadi sudah dijelaskan. Itu bayan at-takrir, memperjelas isi Al-Quran. Kemudian bayan tafsir, menafsirkan isi Al-Quran. Dan bayan at-tashri, atau bahkan ada yang keempat, bayan an-nasakh. Seperti itu. Nah, ini fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, ini penjelasannya. Bayan at-takrir itu memperjelas isi Al-Quran. Tadi sudah ada juga. Contohnya adalah penjelasan dari Quran surat Al-Maidah ayat 6. Bagaimana berwudu. Itu ada bayan takrir. Dijelaskan Rasulullah bersabda tidak diterima salat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Sementara di dalam surat Al-Maidah disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Seperti itu. Jadi penjelasan tentang berwudu dari Quran surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian ada bayan tafsir. Kemudian ini contoh-contohnya.
Ya, ini bayan tasyri, memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Quran. Misalnya Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan 1 sok kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka ataupun hamba, laki-laki atau perempuan, seperti itu. Nah, setelah kalian menyimak video dan penjelasan yang sudah Abi sampaikan tadi, kemudian kita sekarang akan berdiskusi dan dengan berkelompok, ya. Jadi silahkan kalian membentuk 3 kelompok, 1 orang ketua. Jadi berkelompok, silahkan. Kelompok 3 sudah. Silahkan, kalau sudah berdiri semuanya, kemudian mempresentasikan hasilnya. Silahkan bacakan hasilnya. Dari kelompok berapa? Ya, silahkan. Langsung sebutkan nama salam dan sebutkan nama kelompoknya. Waalaikumsalam. Akan mempresentasikan tentang fungsi hadis. Ya. Fungsi hadis ada 3, yaitu bayan takrir, bayan tafsir, dan bayan tasyih. Bayan takrir adalah hadis yang berfungsi menetapkan atau memanfaatkan dan mengumpulkan apa yang telah ditetapkan Al-Quran sehingga maknanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Sedangkan bayan tafsir adalah salah satu fungsi hadis yang memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal. Oke. Dan bayan tasyih adalah memberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak disebut dalam Al-Quran. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok yang lain. Ayo. Silakan. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang fungsi-fungsi hadis. Fungsi-fungsi hadis ada 3, yaitu 1 bayan tahrir adalah memperjelas isi kandungan Al-Quran, 2 bayan tafsir adalah menafsirkan isi Al-Quran, Ya, terus 3 bayan tasyih adalah memberi kepastian hukum dan yang tidak ada di dalam isi kandungan Al-Quran. ya. Sudah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok selanjutnya. Ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik. Setelah kita berdiskusi, barangkali ada yang mau menyimpulkan hasil belajar kita hari ini. Siapa? Oke, Bel, silahkan. Hari ini kita belajar tentang fungsi hadis. Fungsi hadis ada 3. 1 bayan takrir. Bayan takrir adalah memperjelas isi atau kandungan Al-Quran. Terus kedua bayan tafsir. Bayan tafsir adalah salah satu fungsi hadis yang memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal atau umum. Yang ketiga, bayan tasyih, memberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Baik, terima kasih ya, Ibe. Itu kesimpulan dan review pembelajaran kita hari ini. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, Abi akan menyampaikan pertanyaan sebagai post test. Jadi silahkan kalian kerjakan kembali post testnya. Ya, nanti setelah selesai dikumpulkan. Oke, silahkan dikumpulkan ke depan. Terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai pembelajaran kita hari ini tentang fungsi dan kedudukan hadis terhadap Al-Quran.
Untuk itu, marilah kita tutup kegiatan belajar kita hari ini dengan membacakan doa akhir majelis bersama-sama. Silakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sekian dari Abi, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.